Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 2 Banjarbaru, kelas 11 TJKTB, akan melakukan perjalanan ke kantor Dispora Banjarbaru untuk menemui narasumber dan bertanya-tanya atau wawancara mengenai apa itu mural. Jadi, let's go. Ya, kita sudah sampai nih, baru aja di kantor Dispora Banjarbaru. Ya. Baik teman-teman, kita sudah menemui seorang kakak yang lumayan ahli, bukan lumayan lagi sih, sudah ahli di bidang mural ini. Sebelum itu, kami mau perkenalan dulu Kak. Kami siswa dari SMKN 2 Banjarbaru. Nama saya Muhammad Bima Prasetyo Aryansa. Saya Ahmad Ali, saya Gusti Muhammad Bima. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya? Kakak sama Gusti juga namanya Gusti Muhammad Setia Aryadi Imam. Tapi biasanya lebih dikenal sama sapaan Mika August gitu. Jadi nama kakaknya Mika August. Bisa di follow di Instagram @mika_august. Nah, di follow tuh. Kami di sini mau bertanya sedikit tentang mural. Jadi mural itu apa Kak? Mural itu sebenarnya di dinding ada 3 konsep sama 3 genre. Nah itu ada graffiti, ada mural, ada vandal. Nah udah pernah belajar soal Belum. belajar sama gitu ya. Ya. Nah, jadi lukis ada 3 genre, ada graffiti, mural, sama vandal. Graffiti sendiri itu biasanya sebagai penanda kelompok. Nah, jadi lukis dinding yang bersifat sebagai penanda kelompok dan biasanya bersifat lettering. Tahu lettering nggak? Lettering itu apa? Lettering itu bersifat tulisan. Nah, jadi yang bersifat bisa di luar ada welcome atau work atau team. Atau bisa di samping ada make your dream happen misalnya. Itu termasuk lettering jenisnya, bermain tulisan. Nah, graffiti itu sifatnya bermain tulisan karena dia peran kelompok dan kecenderungan dia memakai semprot atau pilok. Kenapa seperti itu? Karena sejarahnya, karena dia sebagai penanda kelompok dia perlu cepat. Nah, prosesnya. Dan mungkin dia dalam semalam dia pakai cat misalnya gitu kan. Dan berapa menit dia pakai cat, ditangkap polisi misalnya kan. Tapi sekarang udah bebas. Artinya enggak seperti itu. Nah, mural itu hampir sama seperti graffiti, tapi dia media penggunaan bahannya lebih bebas. Bisa pakai pilok, bisa pakai cat, dan yang paling penting adalah secara konsepsinya. Konsepsinya dia bebas. Mau tema apapun, mau genre apapun yang bisa kita aplikasikan ke dinding, itu bisa. Nah, itulah mural. Misal seperti ini, dia bersifat kepada organika, tanaman misalnya, di luar lebih kepada modern, lebih kepada vektor ilustrasi. Jadi apapun itu, selagi genrenya bebas, itu bisa disebut dengan mural. Tapi tetap kecenderungannya tetap bersifat kepada keindahan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada vandal. Biasa dikenal dengan vandalisme. Nah, vandal itu dia bersifat merusak. Nah, apapun itu, kalau dia bersifat merusak kepada dinding atau tidak memiliki keindahan, kebalikannya dari mural itu sendiri, itu disebut vandal. Misal di dinding ada misalnya tulisan yang tidak senonoh gitu kan, entah itu pakai pilok, pakai cat atau pakai pulpen sekalipun, nah itu disebut dengan vandal. Misal di sekolahan ada dinding Bima love siapa misalnya kan, atau sama siapa gitu kan di kelas-kelas gitu, itu udah termasuk vandalisme. Dan gak cuma dinding, di meja, di mana, itu bisa termasuk dengan vandalisme namanya. Intinya yang merusak itu ya. Mural itu pada akhirnya adalah lukis dinding yang bersifat bebas tapi tetap mengutamakan unsur-unsur karakteristik keindahan itu sendiri. Pertanyaan kedua, sejak kapan kakak mulai tertarik dengan seni mural atau seni-seni yang kayak tadi? Kalau kakak itu secara seni rupa itu memang dari TK yang sudah hobi menggambar. Dari TK, SD, SMP, SMA memang sudah ada ketertarikan menggambar. Bukan ada ketertarikan, tapi memang sudah melakukan.
dari SMP, SMA itu sering ikut lomba. Dan di SMA selain seni rupa, kakak juga belajar seni tari. Nah, dan pada akhirnya kuliah sebenarnya pengen ngambil seni rupa, tapi karena di sini nggak ada jurusan seni rupa, itu cuma ada di luar, di isi di mana gitu kan. Akhirnya di sini cuma ngambil seni tari. Jadi kuliah secara pendidikan itu kakak seni tari. Tapi kalau seni rupa itu otodidak sendiri gitu. Nah, untuk mural sendiri kakak tuh tertarik dari awal kuliah. Jadi di awal kuliah itu kakak mulai belajar mural, mendalami mural, proses seperti itu, dan membangun mural itu sampai beberapa tahun sampai sekarang titiknya gitu. Tapi untuk jadi seperti ini tidak langsung blok itu bisa. Itu proses berapa tahun. Dari awal cuma doodle, jadi ini hitam putih bikin doodle gitu. Sampai belajar meramu cat, dari hitam ke putih jadi abu-abu, dari merah ke putih itu jadi pink, kan? Dari biru ke kuning jadi hijau. Nah itu fungsi dari kayak misalnya di SMA belajar warna. Itu fungsi dan pentingnya itu kalian bisa dikasihkan di situ. Mungkin saat di SMA kurang ngerti atau kurang tertarik kan apa sih pentingnya gitu. Tapi saat sudah seperti itu, di rumah nanti cuma terpakai hal seperti itu. Nah di situ sampai ke titik di mana itu sudah menjadi suatu bukan kegiatan, tapi sudah menjadi suatu usaha yang luar biasa menurut kakak. Di mana misalnya mural sendiri, kalau kakak sendiri bikin seperti ini, selain dari harga sifat karyanya, secara umumnya itu 1 kali 1 meter kakak itu masih per 1 kali 1 meter. Normalinya belum lihat sistem kekaryaannya lah, belum melihat sifat kesulitannya seperti apa, desain seperti apa, normalnya saja, normalnya itu 500.000 1 kali 1 meter. Kaitan 10 meter aja dari kita seperti itu. Ini baru mural, belum masuk ranah pekerjaannya itu ilustrasi. Ilustrasi kan bebas tuh, banyak genrenya kakak kerjakan. Ada ilustrasi komik, kakak bikin komik, ilustrasi buku cerita tuh kakak kontrak sama Balai Bahasa. Nah, belum lagi sketch muka dan segala macamnya. Jadi untuk seni rupa sendiri pun, kakak kalau untuk seni rupa itu baru ke Singapura, paling jauh. Nah, tapi kalau seni tari, itu udah ke Malaysia, udah ke Belanda, udah ke Jerman. Cuma seni rupa baru ke Singapura. Itu global event mural kemarin. Mas, Yang ke Singapura tuh kayak kompetisi gitu kakak? festival. Oh festival. Lagi yang bertemu. Kakak, proses kakak dengan hobi yang menjadi pekerjaan itu adalah Apa ya? Itu tergantung kita memposisikan diri gitu. Terkadang enak, terkadang tidak gitu. Ada beberapa kecenderungan di situ. Kadang ada yang memang bilang pekerjaan dari hobi yang dibayar itu menyenangkan, tapi terkadang tidak juga. Karena ada tanggung jawab di situ, ada komitmen di situ, ada konsistensi di situ. Dan di situ yang membedakan kita sebagai seniman sama pekerja seni. Beda antara kamu sebagai seniman, kamu sebagai pekerja seni. Saat kamu sebagai seniman, kamu bebas berkarya seperti apa. Itu kebahagiaan batin kamu kan. Nah, tapi saat kamu bekerja sebagai pekerja seni, dituntut oleh klien, dan kamu harus bersifat sebagai profesional, seorang profesional, walaupun kamu nggak suka sama karya itu, tekanan seperti itu, kamu nggak suka, kamu harus bikin gitu. Mau nggak mau, kamu harus melakukan itu secara profesional. Apakah itu bahagia? Enggak. Tergantung kamu. Ulun kayak gambar misalnya, ulun suka nonton anime dulu kak, kayak disuruh kayak open commission gitu. Nah pas gambar sesuai sudah bagus nih, kayak terus klien yang minta tadi nggak sesuai hidungnya gini. Itu proses. Langsung kayak gimana gitu, nggak mood lagi ngerjain. Jangan, itu proses, itu bahan kematangan, bahan pendewasaan kita dalam berkarya. Itu pasti akan kamu lalui seiring waktu kamu tetap mengerjakan proses itu gitu. Kalau memang tetap memilih di sana, tidak semua akan memuji karya kita, dan tidak semua juga akan nggak suka dengan karya kita gitu. Tapi segala macam hal kritikan itu bagus, karena kritikan pasti beda dengan hinaan gitu kan. Nah, nggak suka, tapi kalau udah tetap kritik dia pasti membangun untuk itu. Itu udah proses. Ya. Hambatan kakak selama berkecimpung di dunia seni.
Hambatan ya, hambatan kepada apa ya? Agak lancar aja sih. Lebih kepada sebenarnya yang agak luar biasa, agak sulit itu adalah mengenalkan pola genre, pola mural itu sendiri kepada masyarakat kita sendiri gitu. Karena nggak semua masyarakat mengenal sistemnya gitu kan. Ya mungkin masyarakat terlalu ribet. Kita ambil pemerintahan misalnya kan. Misal seperti ini, kalau di tangan pemerintahan yang lain mungkin nggak akan terwujud. Mungkin dihapus sebagai yang sudah-sudah. Ini mengganggu kan, seperti itu. Tapi di tangan yang tepat bisa menjadi karya yang luar biasa gitu. Membuka pola-pola pikir seperti itu, membuka ruang-ruang seperti itu agar masyarakat mulai mengerti seni, agar adik-adik mengerti seni gitu. Itu yang lumayan sulit gitu. Tapi untuk proses pribadi, pekerjaan, membangun gitu, itu nggak ada yang ribet. Sulit, tapi itulah tantangannya gitu. Dan nggak ada yang sulit lagi kita mau berusaha kan gitu. Lagi kita mau terus belajar, itu nggak ada hal yang sulit gitu. Karena memang awal mula mural kakak nggak langsung dibayarin 1.000. Awal kakak belajar mural, 5 job mural itu cuma dibayar nasi goreng kali, dibayar kopi atau dibayar rokok. Misalnya begadang 3 malam ngerjakan mural, paling berapa bungkus rokok, atau ya pas yang di saat ngerjain aja kamu dikasih kopi gitu. Itu prosesnya beberapa tahun gitu seperti itu. Terus event, ya kamu bikin nama, membuktikan karya kamu gitu. Nggak semerta-merta kamu bikin, kamu minta uang tuh nggak semerta seperti itu. Kualitas kamu seperti apa, teknik kamu seperti apa gitu. Karena uang, penghargaan, materi gitu, perhatian entah dari masyarakat, pemerintahan dan segala macamnya itu akan datang dengan sendirinya sesuai dengan karya apa yang kamu buat. Karena ada juga banyak yang misalnya ini karya aku, kamu harus beli, misalnya enggak seperti itu. Atau pemerintah bantuannya untuk para seniman misalnya, atau masyarakat beli ini segala macam. Enggak. Menurut kakak kamu karya dulu, kamu kasih sesuatu dulu, kamu buktikan karya kamu bagus, semua akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau dari orang tua kakak, apakah mendukung atau Jelas tidak gitu kan. Orang tua mana yang dukung anaknya jadi tukang cat kasar-kasarnya gitu. Makanya kakak bilang itu semua perlu pembuktian, itu semua melalui proses. Tapi apakah itu ditentang? Ditentang dalam artian ya itu hal yang wajar. Setiap orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Seperti kalian, tapi kalau jadi guru atau PNS misalnya, jadi dokter, jadi hakim, itu wajar. Itu wajar. Setiap orang tua itu pengen terbaik buat anak. Sekarang bagaimana sang anak ini membuktikan pilihan dia itu benar, pilihan dia menghasilkan gitu. Menghasilkan itulah yang ditandang di masyarakat kita sekarang ya. Nah, punya uang seperti itu, dapat uang dari situ, itu pembuktian di masyarakat kita. Mau nggak mau harus lakukan itu gitu. Mudah, nggak mudah juga, lumayan berat membuat orang tua untuk itu percaya gitu. Kasar-kasarnya dari 100 tembok gitu, kalau kakak berhenti pada 1 tembok itu berhasil, selesai saat itu. Tapi kakak nggak mau untuk berhenti untuk hal itu gitu. Tetap melakukan itu, berproses, tetap memberikan semangat ke orang tua, berusaha menjelaskan ke orang tua bahwa apa yang kita pilih itu benar. Tapi nggak semata seperti itu, kamu juga harus tetap membuktikannya, tetap konsisten dengan omongan kamu kan, artinya apa yang kamu sudah jelaskan ke orang tua, kita membuktikan walaupun itu sulit gitu. Sampai kakak di titik dimana kakak sekarang ini bikin karya dari narasumber misalnya kemana-mana dan kita di sini misalnya, salah satu rezeki saja yang mengalir dari situ. Berarti cita-cita kakak tuh dari kecil tuh emang pengen jadi seniman kah? Atau ada cita-cita lain terus jadinya kayak gini atau gimana? Kalau secara seniman secara itu terlalu umum lah. Kalau kakak emang dari kecil pengen jadi seorang ilustrator gitu. Karena kakak sangat, kalau dulu kan sering baca buku novel Lord of the Ring, tahu Lord of the Ring, pernah baca novelnya? Nah, kitab siapa? Kita Lord Hitam J.R.R. Tolkien kan, nah di sana ada ilustrasinya. Kakak suka lihat buku apa?
gambar-gambar di suatu buku cerita gitu kan, termasuk Lord of the Ring itu. Nah dari situ kakak bercita-cita untuk suatu saat kakak harus jadi ilustrator yang menggambar di buku-buku gitu, dan alhamdulillah terwujud gitu. Sudah habis pertanyaannya. Jadi mungkin itu aja Kak yang pengen kami tanya. Ya, Makasih banyak Kak. ya. Tiba-tiba aja kami tadi tuh niatnya nggak ada persiapan sama sekali nih Kak. Nah, Tiba-tiba aja ya. untung aku datang, saya datang yang 10-an, atau kadang pada turun, saya aku punya hak bebas di sini, please. Posisi Pian di sini ini apa Kak kalau boleh tahu? Staff aja, kalau masih kontrak di sini. Oh. Yang gambar-gambar di dinding-dinding kantor ini Pian juga lah Kak. Kakak dibantu sama tim di kantor juga, yang udah kakak tunjuk orangnya. Tapi secara konsepsi keseluruhan itu karya kakak semua, kakak yang konsep, kakak yang bikin detail-detailing gitu. Jadi yang backup itu ada, tapi biasanya buat blok-blocking. Misalnya ada hitam, itu anak buah atau buah siapa, kira buat itu detail konsep sketsa segala macam itu kakak yang full. Kalau dari yang seni mural kayak ini yang paling rumit, paling susah bagi Pian apa? Rumit paling susah, Realisme? enggak juga sih. Juga. Yang paling susah terkadang adalah menyeimbangkan antara budget dan konsep terkadang. Jadi, kakak bilang tadi nggak semua orang ngerti kan gitu kan dengan harga suatu karya gitu. Kadang orang kalau tuh kita berpikir kerjaan lah soalnya lah, dia bukan berpikir secara seniman. Terkadang misalnya kamu punya budget 5 juta misalnya, saya pengen karya itu harga ratusan juta, agak sulit gitu. Karena karya mahal itu perlu proses, satu perlu proses, perlu waktu, perlu bahan yang memang berkualitas gitu. Nah, nggak bisa dengan harga yang sembarangan gitu. Nah, nggak semua orang bisa ngerti itu. Kakak bilang agak sulitnya untuk mendewasakan kita semua untuk mengerti hal itu gitu. Tapi emang secara pribadi bahwa nggak ada yang sulit lagi kita mau belajar gitu. Nah, kakak bilang dari awal, kakak tuh nggak bisa campur cat, nggak bisa, mixing cat nggak bisa, cuma bisa duduk putih, nggak tahu kuas line, nggak tahu kuas brush gitu. Tapi ya belajar gitu. Kalau mau belajar itu nggak ada yang sulit gitu. Gagal, biasa aja gagal. Tapi senang kamu akan menemukan prosesnya seperti apa jadinya, seperti apa bagusnya alurnya gitu. Yang tadi jangan mau cuma di satu genre, belajar membuka genre-genre lain, peluang-peluang lain misalnya. Kita contoh fotografi, gitu. Videografi. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa bersangkut paut dengan hal itu. Kakak mural itu harus ada tim fotografi, harus ada tim videografi. Seperti itu. Membuka ruang-ruang yang bisa kita ajak kerjasama, ilmu-ilmu baru gitu. Apply baru. Misal dari seni rupa diterapkan apa saja bisanya gitu. Kita harus dibuka ruang-ruang hal seperti itu. Mumpung masih muda, misalnya kalian tujuan kedepannya pahami apa yang kalian mau gitu kan, buka ruang-ruang baru untuk apa cita-cita kalian gitu. Nah, kalau kakak cuma stagnan di satu ilmu tadi, misalnya cuma cukup di skate misalnya, kakak nggak belajar lagi mural. Karena dari pertama belajar skate misalnya kan, dari skate bisa jadi apa aja sih, bisa kemana aja dari skate. Oh bisa ilustrasi nih, belajarlah ilustrasi. Oh ilustrasi ada apa aja nih, ada watercolor, ada lettering misalnya kan, ada painting misalnya, ada apa, belajar lagi ke tempat-tempatnya, dalami lagi itu. Oh ternyata dari apa lagi nih bisa nih, ke tembok bisa, mural itu namanya, belajar lagi ke tembok, coba harus tembok lagi, seperti itu. Jadi jangan puas dengan satu ilmu gitu. Nah, jadi dokter kah atau jadi guru harus dikembangkan apapun itu. Pian masih kuliah kayak ini Kak? Kayak masih kuliah gitu Pak? Ini kah? Sudah Ini udah lulus lah, berkata lo udah 32. Oh, belum kira umur Pian 20-an. Jauh, udah 32 tahun. Kalau kakak dalam kayak misalnya dinding itu harus pakai ilustrasi apa referensi dulu apa langsung gambar gitu kan?
tergantung mood, tergantung tingkat kerumitan, tapi lebih banyak tergantung mood biasanya gitu. Ada bisa yang langsung, ada yang pakai kapur, ada bisa yang pakai spidol, ada yang pakai proyektor, tergantung. Ada yang misalnya kakak butuh presisi banget, misalnya di luar waktu panjang, gitu kan, dan dia desainnya presisi, itu mau nggak mau tembak proyektor, baru di sket, karena dia butuh skala kan sana ini, buat tembak proyektor. Dia tergantung kebutuhan pengerjaan sendiri. Misal seperti ini, langsung aja tinggal set di skalanya cuma segini, bisa dilihat dari mata ukurannya. Tapi tingkatnya seperti ini, seperti ini, tidak terlalu posisi seperti itu. Lagi, ayo. Nah, jadi di Spora ini kalau ceritakan ada 3 konsep mural, karena ada 3 tahap proyek yang berbeda, gitu. Karena 3 kali pengerjaan. Tahap pertama itu dimulai dari depan yang tengah yang hijau. Nah, ada pemain panting, di depan itu kan ada penari. Nah, pertama dimulai dari itu kemarin anggarannya. Kita bikin itu, sebenarnya itu masih satu konsep sebenarnya, tapi kita bikin itu tahap pertama pas keluar anggaran. Ada 2 di sana, itu 3 hari. Nah, terus yang kedua, tahap kedua anggaran keluar ABT kemarin, itu tahap luar pengerjaan, terus minggu. Nah, jadi luar itu pesan kepala dinas adalah dia pengen konsepsinya Dispora Butar, kantor yang tidak terbatas konsepsinya gitu. Maka lahirlah mural seperti yang di depan itu gitu. Lahirlah karakter-karakter itu yang menggambarkan 4 bidang dan Dispora sendiri. Nah, Dispora itu ada 4 bidang. Bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, kenapa di sebelah situ ada Paskibraka, habis itu ada Garuda, karena yang di sana yang merah itu melambangkan kepemudaan. Sedang main voli itu melambangkan olahraga. Terus ada panting, musik segala macam itu melambangkan kebudayaan. Ada Manggang Intan, Kincir Angin, sama Tugu Banjarbaru di samping situ itu melambangkan bidang pariwisata. Nah, di sekarang dekat larangan di sini. Makanya di situ juga samping ada Make Your Dream Happen, sama di samping kiri itu ada lettering yang berbunyi Work, Share, and Grow. Nah, apa itu dituliskan di sana? Karena di Dispora, kantor Dispora Butar ini seperti pesan kepada dinas yang tadi adalah kantor yang tidak terbatas gitu. Makanya melalui Dispora banyak adik-adik, banyak putra putri Banjarbaru menyalurkan mimpinya lewat kantor ini gitu. Makanya di situ ada lettering semboyan Make Your Dream itu happen, wujudkan mimpimu bersama Dispora, dengan program-program Dispora seperti apa, Paskibraka misalnya, Nananggaluh misalnya, event-event kebudayaan misalnya. Nah, seperti itu yang kita mau gitu. Dan itu diwujudkan pulang dengan lettering di sana Work, Share, and Grow. Artinya apa? Selain adik-adik itu meraih mimpinya bersama kami, itu adalah kerjaan kami untuk membuat adik-adik itu bisa meraih mimpinya. Pekerjaan kami itu bukan cuma sekedar program atau kedinasan, tapi kami itu membangun mereka gitu. Membantu mereka menemukan jalan mereka masing-masing gitu. Lewat program-program apa yang Dispora punya itu. Setelah itu larilah ke dalam. Setelah anggaran ketiga turun, di sini di depan warna hijau itu ngambil konsep lebih modern karena Bapak pengen Banjarbaru dan kantor yang lebih modern kesannya. Lahirlah desain konsep ilustrasi seperti itu, di mana menggambarkan bagaimana kantor itu modern, lebih santai, tidak terkesan tua, desain-desain segala macamnya. Dan itu lahirlah masuk ke sini setelah itu. Dan Bapak pengen ada mural Karamunting, bunga Karamunting sesuai dengan nama aulanya, Aula Karamunting. Kenapa harus mengambil nama Aula Karamunting dan mural bunga Karamunting? Nah, karena Banjarbaru sekarang yang semakin ke depan kan, semakin menyongsong era masa depan sebagai ibu kota provinsi. Nah, itu agar menjadi kota yang tidak lupa akan apa yang dia miliki, ikon-ikonnya. Karena kota yang luar biasa lah, kota yang tidak lupa dengan sejarah apa yang dia miliki gitu. Adalah kenapa ngambil salah satu ikon itu yang paling kita kenal, mungkin kalian nggak kenal. Cuma orang-orang Banjarbaru kenal bahwa Banjarbaru itu disebut Hutan Karamunting dulu.
Nah, karena banyak pohon-pohon sama kerang munting yang sekarang udah jarang dilihat. Nah, Bapak kembali menamai aula ini aula kerang munting. Nah, jadi pengen kita tetap ada item-item dan ingat hal itu. Walaupun Banjarbaru sekarang udah semakin maju bahasanya seperti itu. Jadi enggak asal gambar kita di sini semua. Seperti apapun jenis gambarnya. Nah, ini yang paling penting lah. Kalau kalian belajar menggambar atau mungkin ada teman menggambar, apapun gambarnya, seperti apapun baik atau enggak gambar itu, yang penting itu adalah konsepsinya. Cerita di balik kekaryaanmu. Fotografi kah? Videografi kah? Bikin rancangan baju kah? Misalnya di sana di SMK kan? Atau pengen bangun mesin kah? Yang paling penting itu fundamental, fondasi, konsep itu sendiri. Kamu bikin itu apa dasarnya? Itu yang paling penting. Baik teman-teman, berakhir sudah sesi wawancara bersama Kamika tadi. Mungkin sekian, terima kasih. Oke.